Untuk teman-teman yang menonton kajian ini, jangan lupa bersalawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita kembali ke ayat depannya. Maha hebat Allah, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Al-Masjidil Haram kepada Al-Masjidil Aqsa. Di Masjidil Haram itu Sayyidina Muhammad SAW sebelum diperjalankan ada satu hal yang dilakukan kepada beliau. Nah, kalau ingin mengalami pengalaman rohani, ingin diberikan Allah perjalanan rohani, wajib melakukan ini. Apa yang dilakukan? Nggak disebutkan di sini. Yang mesti dilakukan adalah watahhir. Bersihkan pakaianmu, jiwamu, dirimu. Nabi Muhammad SAW ketika mau terbang, itu dibersihin nggak kolbunya? Ya, dalam kajian kami kemarin, kita menjelaskan di hadis Imam Darimi itu ada 2 noda. Coba cek, ini yang hadir hari ini, berapa noda di hatinya? Kira-kira kalau orang begini, melakukan perjalanan rohani, itu rusak apa lurus? Mending nggak jalan rohaninya. Karena kalau kayak kalian ini, kayak kita ini jalan rohaninya, itu bukan jadi tambah lurus jalannya. Jadi tambah sombong. Masih ingat Barsiso? Barsiso itu tambah sholat, tambah sombong dia. Cuma dia nggak sadar. Walaupun dia ibadah 500 tahun, tapi dia tidak melakukan proses pembersihan sebelum dia mengalami pengalaman rohani. Itu Barsiso dapat ilmu, namanya ilmu Al-Ismul A'zam. Nama-nama Allah yang agung. Itu kalau orang baca, apapun yang nemu boleh. Dia bisa terbang. Dalam satu riwayat yang tidak sampai derajat sahih, Harut Marut, masih ingat? Siapa Harut Marut? Malaikat yang diberikan birahi seperti manusia. Lalu dikasih tubuh seperti manusia. Itu malaikat diajarkan Ismul A'zam. Lalu Ismul A'zam itu diajarkan kepada perempuan. Meskipun riwayat ini Israiliyat, itu perempuan langsung bisa terbang. Cuma khurafatnya ada. Si perempuan disebut jadi bintang kejora. Nah, itu riwayatnya batil itu ya. Hadisnya tidak sahih ya. Itu Israiliyat. Tapi bahwa murid-murid Barsiso, jadi Barsiso ini kayak gini nih, datang nggak muat, dia bilang, udah kamu baca ini, tarik nafas. Langsung duduk di ngawang. Coba bayangkan, Barsiso punya murid ngawang. Tapi matinya Barsiso, mati kafir. Su'ul khatimah. Kenapa? Karena dia beramal bukan untuk Allah. Dia beramal itu karena ada noda di sini. Noda itu ingin dapat perhatian manusia. Ingin disowanin orang. Ingin dimintain doa sama orang. Ingin ya haus hormatan. Maka ketika bertiga dosa sekaligus. Lalu dia ditangkap. Diikat, disalib. Waktu disalib datang iblis. Apa kata iblis? Barsiso nyamar jadi seorang syekh. Nyamang jadi seorang kiai. Kata si iblis ini. Barsiso, maukah kamu selamat?
Kata Barsiso, tentu. Maukah kamu aman dari pandangan dan kata-kata semua orang? Mau. Oke, satu syaratnya. Batalkan syahadatmu, lalu sujud kepadaku. Maka dia batalkan syahadatnya, dia baca syahadat baru. Lalu dia sujud kepada iblis. Di saat dia sujud, di saat itulah iblis menyaksikan Barsisa dijemput oleh malaikat maut. Sujud juga matinya. Jadi ntar dulu kalau yang doakan banyak doa, ya Allah matikan kami dalam keadaan sujud. Ntar dulu. Ente sujudnya karena cari perhatian Allah atau cari perhatian makhluk. Akhirnya orang mengatakan, wow, Barsisa mati dalam keadaan sujud. Barulah ketahuan setelah Nabi SAW diutus. Ini sujudnya bukan sujud kepada Allah. Dia sujud kepada siapa? Iblis. Mengerikan. Jadi kalau sebelum bertorikoh, ini kebetulan di sini banyak orang bertorikoh, bersihkan kepentingan diri. Niat bertorikoh ngapain? Apa? Biar sakti. Biar sakti. Gampang, baca zikir Allah Allah 5.000 satu napas. Mati langsung. Itu serius, itu di kitab Syamsul Ma'arif disebut. Sebutlah nama Allah 1.000 kali kamu kebal. Mau? Cuma kebal doang. Dari api, dari golok. Ini masuk neraka nggak kebal. Percuma nggak? Percuma. Ya. Oh teman kita dulu gitu, Rozi, kamu baca zikir nama Allah, ntar masukin tanganmu ke air panas. Lalu untuk apa? Zikir bukan untuk hebat-hebatan, keramat-keramatan, enggak. Jadi bersihin dulu niatnya apa? Supaya cari tenang, cari kedamaian, ya. Cari kedamaian. Kalau cari kedamaian, ketenangan, tenang dan damai itu makhluk atau Allah? Maka orang cari tenang bertorikoh pasti bakal pindah-pindah torikoh. Ya, nanti ngaji ke Kiai Suhaimi, terus udah mulai agak baal kolbunya, atau baal nggak? Ambar. Udah kebanyakan zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengar kajian salafi. Apa kata Ustaz Salafi? Haram zikir dengan suara keras. Mulailah ragu. Maka dia mulai tidak menikmati zikir dengan suara keras. Terganggu. Sudah kayak begitu? Kayaknya sudah banyak yang begitu. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia dulu ikut zikir, sekarang malah menghujat, menghina orang zikir. Jadi nggak cari tenang, jangan cari tenang. Bertorikoh, nambah ilmu. Wah, nggak pas juga. Kalau mau cari ilmu, di pengajian. Bertorikoh itu, dia hanya ingin mengamalkan satu bab. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, berzikirlah sebanyak-banyaknya. Itu yang mau diamalkan. Maka ada khalwat, ada suluk. Sekarang ini berapa hari suluknya? 10 hari. Itu udah didiskon itu, aslinya 40 itu. Aslinya berapa? Ya sama, kami kalau Ramadan pun juga cuma 10. Aslinya kita 40. Udah didiskon Pak. Zaman now ini zaman diskon. Zaman rukhsah. Ya, wahai umat rukhsah. Terus apalagi niatnya? Mau khusyuk. Khusyuk itu Allah atau bukan? Jadi kalau masuk thariqat ingin khusyuk, siap-siap kecewa. Mungkin kusut.
Apalagi? Torikot artinya jalan. Jadi orang kalau masuk torikot dia sedang belajar Isra. Mesti dibersihkan dulu kolbunya. Coba perhatiin. Yang membersihkan kolbu itu kita atau siapa? Kita emang. Serius. Emang bisa bersihin kolbu? Emang bisa bersihin kolbu? Coba kalau astagfirullah bunyinya gimana? Astagfirullah. Coba terjemahin. Aku memohon ampun kepada Allah. Itu terjemahan kita. Terjemahan aslinya, ya Allah hapuslah dosaku. Itu artinya. Jadi siapa yang menghapus? Kalau antara dua sujud, Rabbil firli. Ya Allah, hapuslah dosaku. Firli. Berarti siapa yang menghapus? Allah. Jadi sebenarnya yang membersihkan kolbu siapa? Allah. Karena tidak tahu cara Allah membersihkan kolbu, belajarlah kepada ahlullah. Orang yang kenal kepada Allah. Mereka itulah yang disebut Syekh Mursyid. Syekh Mursyid. Ya. Mereka lah yang disebut al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Di zaman Nabi, orang kalau natap Nabi itu langsung ingat Allah. Orang natap Nabi langsung ingat Allah. Kalau natap saya ingat Allah nggak Pak? Insya Allah ya. Kalau enggak, entah saya yang salah, entah Bapak yang salah. Kalau lihat Kiai Suhaimi, itu ingat zikirnya enggak? Nah itu maksudnya. Jadi kita pandang orangnya, kita ingat ilmunya. Itu yang disebut rabitah. Apa arti rabitah? Ikatan kolbu, ikatan cinta rohani antara murid dan guru. Jangan pikirkan guru senang nggak sama kita, enggak. Tapi pikirkan senangkah kita kepada guru. Jangan pikirkan cintakah guru kepadaku. Tapi pikirkan sudah cintakah aku kepada sang guru. Karena mencintai guru itu pintu mencintai para wali Allah. Mencintai para wali Allah itu pintu mencintai Sayyidina Rasulullah SAW. Kalau sudah cinta Rasulullah, pasti cinta Allah. Gimana? Jadi kalau ketemu Kiai Suhaimi, jangan nanya gini, Kiai ingat saya enggak? Jangan gitu nanyanya. Sombong amat ente. Ya, sebanyak itu muridnya. Jadi kalau ketemu Kiai, Pak Kiai, saya Abdullah dari Lampung, gitu. Saya Haji Ibrahim, dari mana namanya Pak Haji? Pesawaran. Walaupun udah ketemu sering. Walaupun sudah ketemu, jangan nanya gini, Kiai, kenal aneh nggak? Ingat sama saya nggak? Kayak bentar itu. Ya. Nggak begitu. Walaupun kalau seumuran boleh. Kalau temenan boleh. Tapi kalau murid boleh nggak? Secara hukum sih boleh. Secara adab nggak elok. Jadi nanti nih datang ke Kiai, ya, mungkin Kiai sudah mulai lupa, banyak muridnya. Kiainya kita ingetin, jangan bebani dia ngingetin kita. Ya, jangan bebani Kiai, guru, mursyid untuk mengingat ini siapa lah ini orang. Nggak penting bagi dia itu ya. Tapi guru itu pasti ingat rohaninya murid. Tenang aja. Rohaninya murid pasti diingat oleh guru. Maka setiap mursyid itu pasti memfatihahkan, mendoakan muridnya setiap hari. Pasti. Ya. Jadi sebelum melakukan perjalanan rohani, Bapak Ibu, saudara-saudariku,
yang perlu kita lakukan adalah pembersihan diri, membersihkan kolbu, membersihkan jiwa. Yang ada namanya Mi'raj atau Isra rohani. Mi'raj atau Isra rohani itu mi'rajnya manusia dari nafsiyahnya, dari syahwatnya, dari egonya kepada kolbunya. Dari mana? Dari egonya, syahwatnya kepada kolbunya. Itu jiwa, ego kepada kolbu ada berapa tempat yang mesti dilalui. Yang pertama yang mesti dilewati adalah tempat yang disebut atau manzilatul kibr. Jadi kalau Nabi sebelum ke Al-Masjidil Haram Al-Aqsa, beliau melewati tempat-tempat. Kalau seorang salik, seorang murid Thariqah, jika dia hendak mengalami Isra Mi'raj, yang pertama dia lakukan apa? Setelah membersihkan diri, dia mesti kemudian melewati dan turun di satu posisi dalam dirinya yang disebut titik sombong. Nah, dalam diri kita ada titik sombong, Bapak Ibu. Coba, sombong itu ada berapa macam? Al-kibr, sombong itu penyakit pertama iblis. Yang membuat iblis yang sudah suluk 18.000 tahun gagal suluknya di surga. 18.000 tahun itu cuma 18 hari. Karena 1.000 hari di surga sama dengan 1.000 hari di sini sama dengan sehari di surga. Jadi iblis itu berzikir dan suluk di surga berapa tahun? 18.000 tahun dunia, tapi kalau di surga berapa tahun? Nggak nyampe berhari-hari, berbulan-bulan, hanya 18 hari. Karena dia tidak membersihkan sombong, setiap kali dia zikir, sombongnya membesar. Jadi Bapak Ibu, penyakit sombong, penyakit iri, dengki, dan segala macam itu, dia seperti benalu. Pohonnya besar, pohonnya membesar, maka benalunya membesar. Coba lihat benalu, terbayang? Kalau pohonnya kecil, benalunya kecil. Kalau pohonnya membesar, benalunya membesar. Sudah terbayang? Nah, benalu yang bernama sombong ini ada asbabnya. Asbab yang paling bahaya itu keakuan, merasa dirinya spesial. Apa kata iblis ketika ditanya, "Hai iblis, apa yang membuat engkau tidak mau sujud?" Jawaban dia apa? "Aasjud, apakah aku sujud? Ya. Liman khalaqtah, terhadap orang yang kau ciptakan daripada tin, tanah." Turun sekarang apa? Masa saya ini orang Lampung berguru ke orang Jawa. Nah, ada yang ngomong gitu gak? Masa saya orang Jawa berguru ke orang Sunda? Masa saya orang Padang berguru ke orang Jawa? Ngomong begitu. Itu yang ngomong siapa? Iblis. Keakuan yang sekarang menjadi penyakit namanya rasis. Rasis ini dalam satu negeri antar suku. Yang paling parah ini nanti lintas negara. Yang paling berat orang Arab ngaji sama orang kita, Pak. Kalau Indonesia, Malaysia, Patani, Brunei itu Singapura masih satu ras lah ya. Tapi kalau orang Arab ngaji sama Kiai Suhaimi udah ada belum? Belum ada. Apa karena orang Arabnya nggak tahu atau memang mereka gengsi nggak tahu gitu kan? Ada nggak Habib jadi muridnya
Kiai Suhaimi? Belum. Pakistan ada. Harusnya para habaib ngambil ilmu ke beliau. Harusnya orang-orang yang turunan Hadrami ngambil ilmu ke beliau. Kenapa? Al-ibrah laysa bin nasab, al-ibrah bis sanad. Orang itu dinilai bukan nasabnya, bukan asal darah rasnya dari mana, tapi sanad ilmunya. Ya, dulu setahu saya para habaib itu ngaji kok ke ulama-ulama lokal. Ngaji mereka, jadi murid mereka. Lalu mereka jadi ulama besar juga dan bersanad ke ulama-ulama lokal. Ya. Bapak Ibu yang bukan Allah. Jadi apa yang mesti dilewati dulu setelah membersihkan kolbunya? Melewati hijab kesombongan. Sombong yang paling bahaya, sombong karena aku. Nah, ada tambahan sombong yang lain. Sombong karena materi. Ada, mohon maaf nih, orang kaya yang sering ngaji banyak atau dikit? Yang kayak Pak Haji gini. Ini cloningnya banyak nggak? Apa satu doang? Cuma berapa? Satu doang. Kita cloning Pak Haji banyak-banyak ya. Supaya banyak dong orang kayak Pak Haji ini ngaji. Kenapa? Karena orang kaya sudah PW di rumahnya. Atau udah gengsi datang ke kiai. Mohon maaf, kita nggak tahu. Padahal si orang kaya sudah paham. Kaya dia nggak abadi. Orang paling kaya itu orang yang bersama zat yang maha kaya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kalau dirinya mati dia masih kaya. Nah, itu sombong karena materi. Coba, kalau pergi naik mobilnya pakai Alphard, rasanya beda nggak? Dengan pakai Avanza, beda nggak? Langsung rasanya lain. Betul ya? Itu kalau ada orang nyalip, udah miskin, sombong gitu ya. Yang sombong ente. Sama-sama bayar pajak kok ya. Sama-sama rakyat kok. Hati-hati. Sombong karena materi, tapi sombong karena materi ini masih ringan. Yang paling berat itu sombong karena imateri. Imateri itu ilmu, jabatan, kemasyhuran, viral kalau orang kata hari ini. Mohon maaf nih, masih ada nggak ustadz viral mau bertorikoh? Setelah dia viral loh, masih mau ngaji gitu. Jarang, gengsi dia. Itu yang disebut oleh Imam Ibn Abbad ya. Asyuhrah qablal kamal sammun qatilun. Orang terkenal sebagai guru ngaji, sebagai kiai, sebelum matang rohaninya, itu akan menjadi racun pembunuh. Nanti dia nggak akan mau ngaji lagi. Kalaupun ngaji, tunggu dulu orang Arab datang ke sini. Emang orang Arab pasti wali. Nah, emang yang pakai udeng-udeng begitu mesti wali? Kan belum tentu juga. Emang profesor doktor mesti wali? Kan belum tentu juga. Saya jumpa seorang kekasih Allah di Mekah. Di musim haji. Zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Mekah. Apa kata dia? Ananda katanya. Sekarang itu wali Allah pimpinannya ada di kalian. Di negeri kalian. Fi baladikum. Di Nusantara. Kita udah senang nih Pak. Udah senang nih Kiai. Apa yang bikin saya kemudian gaduh? Wa ma'adhalik. Bersamaan itu, musuhnya wali juga di situ.
Banyak kelompok-kelompok takfiri yang suka mengkafir-kafirkan, suka membid'ah-bid'ahkan juga paling banyak sekarang di kalian. Di kami di Saudi, mereka sudah nggak laku. Mereka kalau ada keusir. Sekarang pindah ke kalian. Dia ngomong begitu. Jadi walinya sekarang di kita, wali Allahnya, wali setannya juga. Itu kabar gembira apa kabar menakutkan itu? Saya jumpa guru-guru saya orang Banjar yang lama di Mekah, mereka itu obrolannya apa? Oh sekarang kutub itu Syanung, sekarang kutub wali kutub ini Syanung, sekarang pimpinan wali Syanung. Tapi semenjak meninggal salah satu wali di sana, itu mereka nggak ada lagi ngomong gitu. Kayaknya udah balik ke kita, gitu ngomongnya. Kayaknya sudah balik ke Indonesia, bukan lagi di Makkah. Wallahu a'lam bishawab. Itu urusan Allah. Tapi yang pasti, ada orang sombong karena ilmu. Karena gelar jabatan yang paling berat, sombong karena kemasyhuran. Itu paling berat. Makanya adik-adik nih, ini kan suka hadroh nih. Sebelum ente diviralkan di Lampung, ente bermursyid yang benar. Supaya kalau sholawat itu ada amunisinya. Bersolawat itu amunisinya merindukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang ikut rindu. Jangan besarkan kelompok kalian. Besarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan viralkan suara kalian. Viralkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan viralkan aktivitas kalian. Viralkan sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang diviralkan Allah hanya Sayyidina Muhammad SAW. Ini yang sering saya sebut. Dalam Al-Quran Allah mengatakan warafa'na laka dzikrak. Itu terjemahan bebasnya itu enggak? Kami viralkan engkau hai Muhammad sebutanmu. Sebutan zikrak, zikir. Maka siapapun yang menyebut sang Muhammad, mengisahkan Nabi Muhammad, mengerti ilmu sir Nabi Muhammad, Nur Muhammad, pewaris Nur Muhammad SAW, pasti Allah angkat dia. Nggak mesti masyhur di bumi, pasti dia masyhur di langit. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hati-hati, zikir antum nggak diangkat ke atas kalau nggak baca Muhammadur. Jadi secara fikih, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hukumnya sunat, mustahab. Tapi secara ilmu hakikat tarekat, la ilaha illallah terakhir wajib ditutup Muhammadur Rasulullah SAW. Enggak ditutup dengan Muhammadur Rasulullah, zikirnya mentok. Mentok di kepala ente. Ya. Tapi kalau ditutup dengan Muhammadur Rasulullah, khusyuk tidak khusyuk, itu zikir Allah angkat. Dan jika dia membaca dengan kolbunya, apa kata Nabi SAW, hadis Imam Al-Haqi, Fatahallahu biha. Ya, Allah buka dengan kalimat itu, kalau dibaca dengan kolbu. Abwabas samawati wal abwabas sama. Allah buka dengan zikir itu pintu-pintu langit. Sehingga dia nyundul arash. Jadi yang baca la ilaha illallah dari kolbunya, itu Allah buka pintu langit. Langit itu kata imam-imam kita ada dua. Ada langit secara ilmu akidah, itu langit semua yang di atas bumi langit. Ada langit secara hakikat. Apa langit secara ilmu ma'rifat hakikat? As-sama, semua yang meninggi dalam dirimu. Sama artinya apa sama? Yasmu, yafuq, sesuatu yang meninggi dalam dirimu, yang nonjol. Maka bagi mereka, kalau Nabi menembus langit, kita menembus
ego. Ego kesombongan. Sombong karena ilmu. Maka kita bersyukur masih ada kiai-kiai mau bertarekat. Mohon maaf nih, mohon maaf. Yang sudah pernah belajar di kampus atau di pesantren. Di kitab ada sebutan fadlu dzikri la ilaha illallah, keutamaan zikir la ilaha. Ya. Kalau buka kitab Nafahat Qudsiyah ada teknik baca la ilaha. Itu teknik. Kalau dibaca sendiri, terasa nggak? Coba beli buku tarekat, cobain sendiri. Itu ada rasanya nggak? Nggak ada. Kenapa nggak ada rasanya? Karena buku tidak ada ruhnya. Sedangkan la ilaha illallah itu makanan rohani yang dapat mengajarkan kita dan mentransfer rasa itu ke kita, itu orang yang punya rohani. Siapa itu? Guru mursyid. Jadi apa yang mesti ditembus pertama kali? Kesombongan. Boleh disebut juga langit kesombongan. Itu ada kitabnya itu yang bahas begitu. Yang kedua, langit iri dengki. Merasa iri dengki. Ini rahasia nih Pak Haji nih. Di tarekat itu iri dengkinya bukan ke orang pedagang. Orang tarekat iri sama orang tarekat. Mursyid irinya sama siapa? Mursyid. Muridnya Kiai Suhaimi yang sudah diangkat jadi wakil talqin, irinya sama siapa? Irinya sama wakil talqin. Kita doakan murid-murid beliau nggak ada yang begitu, amin. Ya, kalau wakil-wakil jadi begitu, gimana murid-muridnya? Ya, mestinya kalau masih iri dengki nggak usah jadi wakil talqin, mundur aja. Bersaing boleh, berpacu boleh, berlomba boleh, yang nggak boleh apa? Iri. Maka di Quran kalimatnya fastabiqul khairat, berlombalah kamu kepada yang baik, yang terbaik. Tapi kalau iri dengki nggak boleh. Jadi bedakan berlomba-lomba dengan ngapain? Jadi murid-murid beliau yang sudah jadi wakil-wakil ini, kemudian lomba-lomba bikin majelis ini, itu keren sekali. Tapi kalau mereka iri dengki terus ngomong ini, lu jangan ngambil majelis gua, udah selesai deh tuh. Lain kalau diribat Bapak Ibu, diribat nih Buya Aldomi, Buya Asfi, Buya Yunal, itu kita omongin gini, Buya kalau mau hebat sendiri buat surau sendiri ya. Tapi kalau hebat bersama dan dipandang Allah berjamaah, kita sama-sama aja. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya sampaikan saya nggak punya channel YouTube. Channel Ar-Razi Hasim gitu nggak ada. Itu pasti orang lain yang punya. Karena kami ingin channelnya pun channel berjamaah. Nama channel kita apa Bu ya? Ribat aja. Nggak ada tambah-tambah gitu. Ya, saya juga nggak tahu passwordnya. Atau mereka lah yang ngurus tuh. Oh, Nono yang ngurus tuh ya. Antum yang ngurus ya. Itu pun juga nggak serius ya, gitu-gitu aja. Tapi alhamdulillah, kita cuma niatnya satu. Saya niatnya cuma satu. Dari 2013 saya ngomong ke kawan-kawan pendakwah. Kita ini kalau mau buat TV, mahal. Karena buat studio itu 300 jutaan. Buat TV berapa? MM-an. Untungnya Allah ciptakan manusia cerdas, muncullah YouTube. Sekarang orang kalau bikin TV cukup lewat YouTube ya, lewat TikTok, Masya Allah ya. Hamba-hamba viral. Apa kata kami dulu ke teman-teman? Semoga nanti ada jalan kita bisa mengajar murid-murid jarak jauh, offline ataupun online. Kenapa? Kita nggak punya dana bikin TV-TV seperti kelompok sebelah.
yang setiap hari membid'ahkan amalan ulama ahlus, apalagi amalannya Kiai Haji Suhaimi, itu paling empuk itu dibid'ahin. Kenapa? Orang bertarekat itu kan gak suka polemik, Pak. Walaupun orang tarekat sendiri berselisih, tapi gak suka polemik sama Wahabi itu. Kalau dihujat, diam aja, ya kan. Ente bid'ah, ya. Paling enak menghujat orang tarekat itu. Coba Kiai Nasrun nih dihujat. Paling senyum-senyum aja deh. Ya, terima kasih gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami setelah ini akan ziarah ke Abah Zain Syukri, mursyid Thariqat Samaniyah dan Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Jadi thariqatnya beberapa. Di Palembang, murid langsung Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Wafatnya belum lama ini, 2010 pada 2000 berapa gitu ya. Itu Abah Zain Syukri buka majelis kajian tauhid. Kajian tauhidnya standar, apa yang dulu Syekh Abdul Somad Palembani, Arsyad Al-Banjari, dan ulama-ulama kita dulu buka, itu dibuka. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, yang memfatwakannya sesat siapa? MUI Palembang, di zaman beliau. Mursyid tarekat dituduh sesat oleh MUI Palembang. Akhirnya masyarakat awam yang baru hijrah terpancing dan ingin mau membunuh atau mau mencelakai beliau, itu rumahnya dikepung. Bersama dengan ketua MUI-nya. Untunglah lama setelah itu datang surat dari Buya Hamka yang katanya Muhammadiyah, ternyata sangat mengerti persoalan tasawuf. Saya nggak tahu Muhammadiyah sekarang ngerti tasawuf atau enggak. Kayaknya ada yang mengerti. Itu Buya Hamka, pengurus ketua MUI pusat, beliau kasih surat bahwa Abah Zain Syukri tidaklah sesat. Ajaran tauhidnya sesuai dengan sufi ahlus sunnah wal jamaah. Tapi udah keburu disesatkan dan masyarakat ini nggak mau tahu. Tapi Abah Zain Syukri ini ahli wirid, ahli zikir, kekasih Allah. Ciri-ciri kekasih Allah itu nggak suka memfatwakan orang, tidak suka cari kesalahan orang, dia suka mencari kesalahan dirinya. Maka guru kami mengatakan, ya, min alamatis safih ma'a kaunihi aliman. Ciri-ciri orang bodoh, kalau bahasa kasarnya TOLOL, jangan dibaca. Ciri-ciri orang yang bodoh, walaupun dia ahli baca kitab, walaupun dia digelarin kiai. Apa itu? Ayat luba aurata ghairihi wa yansa aurata nafsihi. Dia sibuk cari kesalahan orang, tapi lupa cari kesalahan dirinya. Sibuk menyalah-nyalahkan tauhid orang lain, tauhid dia sendiri nggak beres. Sebagaimana diceritakan oleh anak beliau, itu nggak lama ketua MUI-nya dikasih pelajaran oleh Allah. Ya saya nggak mau sebut pelajarannya apa ya. Kenapa? Kekasih Allah itu nyari kesalahan diri. Apa kata Abah Zain Syukri waktu dituduh sesat? Ya Allah, jika aku ini sesat tolong luruskan. Tapi jika aku benar, bantulah aku. Hancurkan musuh-musuh. Begitu beliau tersinggung. Ternyata betullah firman Allah dalam hadis qudsi Sahih Bukhari. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memerangi, menyakiti, mengganggu kekasih-kekasihku, ahli zikir, ahli marifat, perindu Nabi, ahli salawat kepada Nabi Muhammad SAW.
aku nyatakan perang baginya. Kalau Allah perang, tentaranya siapa? Tentara Allah banyak, ada yang zahir, ada yang batin. Kalau yang zahir bisa manusia, bisa hewan, bisa penyakit, bisa hama, bisa virus. Kalau batin bisa hilang akal tuh orang sebelum meninggal. Ya, bisa hilang kesadaran dia sebelum meninggal. Saya punya guru Abuya Nu'man Bashir ngajarin kami ihya dan hikam. Guru dia namanya Abuya Syekh Mukhtar An-Naqsyabandi. Itu dianggap sesat oleh seorang yang juga jago baca kitab. Tamatan luar negeri. Wah, ini mentang-mentang nih tamatan luar negeri nih. Ya. Akhirnya ditantanglah debat. Beliau ini nggak mau debat. Tapi karena ditantang debat, sudah parah. Akhirnya baru mau debat. Sudah darurat. Dibuat kesepakatan. Kata si penantang ini, kalau Anda kalah wahai Syekh Mukhtar, kakek guru saya berarti, maka kamu dan muridmu ikut saya. Apa jawaban Syekh Mukhtar, kakek guru kami? Kalau saya yang menang, kamu gak usah ikut saya. Itu mengalah atau menang? Nah, yang haus pengikut, beliau nggak butuh pengikut. Dia sudah cukup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mereka debat. Saya nggak usah sebut isi debatnya. Kalahlah ini orang yang tamat luar negeri, malunya bukan main. Tapi bukannya dia tambah hormat. Semakin hari dia semakin jahat. Dicari-cari kesalahan, dia bid'ahin tiap hari. Lalu orang lupa. Orang bingung kok tiba-tiba suara kiai yang tamatan luar negeri ini hilang. Ternyata ini orang jatuh sakit. Jatuh sakitnya apa? Stroke. Bukan stroke biasa. Dia hilang kesadarannya dan seperti anak-anak. Waktu sadar, lari-lari ke pasar, lari ke madrasah, nggak pakai celana, nggak pakai baju. Nauzubillah, summa nauzubillah. Dan itu ceritanya mutawatir. Apa arti mutawatir? Semua orang di kampung kami tahu itu. Di zaman itu. Di zaman itu. Bapak Ibu yang bukan Allah. Maka betullah kata Masyaikh kita dulu. Jika ingin engkau husnul khatimah, jangan pernah ingkar dengan ilmu ma'rifatullah. Jangan pernah ingkar kepada kekasih-kekasih Allah. Jangan ingkar kepada mursyid-mursyid yang mewarisi ilmu kemarifatan. Kalau nggak sepaham, diam aja. Kalau nggak sepaham apa? Diam. Cukup katakan, mungkin sang kiai, sang mursyid punya paham sendiri yang saya tidak paham. Ya. Udah jam berapa ini? Kita sampai jam berapa nih Pak Haji? Sampai maghrib. Janganlah. Ini sengaja saya nggak baca kitab nih. Ya. Karena kalau baca kitab nanti ada yang ini, ada yang jazab, ada yang ekstase. Kayak tahun lalu. Ya. Itu semuanya mau terbang Bu Yaldomi. Udahlah. Tahan-tahan aja kitab. Kitabnya ada. Kitab Syekh Abdul Qadir saya bawa selalu. Baik PDF-nya atau kitabnya. Ini. Apa yang dimaksud Masjidil Haram secara ilmu ma'rifat? Apa yang disebut Al-Masjidil Aqsa? Ini bagian terakhir. Al-Masjidil Haram itu sisi kata para ahli tasawuf seperti Imam Al-Jili ya, adalah sesuatu yang Allah haramkan pada dirimu, itulah al-haram. Tinggalkan itu, datanglah kepada kesucian. Nama lain dari Al-Masjid Al-Aqsa apa?
Aqsa itu artinya jauh. Jauhkan dirimu yang haram, engkau akan sampai kepada yang Baitul Maqdis. Tempat yang suci. Bapak Ibu yang bukan Allah, di dalam ilmu ma'rifatullah, yang disebut rumah Allah itu bangunan fisik atau kolbu orang beriman. Seandainya masjid itu tidak ada orang zikir, dia masih disebut masjid gak? Dia bangunan seperti masjid, dia bukan masjid lagi. Kalau pergi ke Eropa, pasti pada kaget. Dikirain masjid, ternyata Jadi yang ada kubah-kubah itu bukan peradaban Islam. Itu peradaban luar. Dari Yunani kah, Persia kah. Jadi rumah makbadnya, gerejanya orang-orang Majusi, itu seperti ada menara. Menara itu artinya tempat api. Bapak Ibu yang bukan Allah, jadi kalau kita menyebut masjid itu adalah bangunan, maka betapa banyak di Eropa hari ini tempat yang dipakai untuk sholat Jumat tapi bentuknya nggak ada kubahnya. Itu gereja yang dibeli. Kebayang gereja? Rumahnya kayak gimana gereja? Manjang, atapnya kayak gimana? Udah kebayang sudah? Cuma salibnya dihilangin. Salibnya dihilangin. Maksud saya menyebut ini apa? Sumiyal masjidu masjidan li'anna fihi rufi'a ismullah. Sesuai ayat Quran. Disebut masjid itu masjid karena di sana disebut-sebut nama Allah. Mau nggak kalbunya disebut masjid Baitullah? Mau? Mau? Maka belajarlah talqin zikir kepada para mursyid. Kalau di sini berarti ke Kiai Haji Suhaimi Yusuf dan kawan-kawannya para mursyid. Ingin kalbunya jadi Baitullah? Ya. Malaikat kalau mau menurunkan azab, pertama yang dia lihat masjid. Masjidnya ada orang enggak? Pertama dilihat dulu ada masjid apa tidak. Maka disebutkan dalam hadis, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumahmu seperti kubur. Wa zayyinuha bis-salati wa tilawatil Qur'an. Hidupkanlah rumahmu itu dengan zikir salat dan zikir baca Quran. Maka ada hadis lain, as-salatu nur. Salat itu cahaya. Kalau ayat Quran ini gimana? Aqimis salata dzikri. Dirikan salat, tunaikan salat untuk mengingatku. Berarti aslun nur. Salat itu nur. Salat itu tujuannya, aktivitasnya berzikir. Maka aslun nur. Asalnya nur itu zikrullah. Ingin kalbunya jadi Baitullah, jadikan dia Baitul Asma. Tempat isi nama-nama Allah. Nah, kalau lagi suluk dibaca nggak nama Allah? Ya, disebut Allah, Allah, Allah terus. Dan lebih afdal lagi jika namanya dima'rifati, dikenali. Ya. Maka wajib bagi yang sudah mengamalkan zikir Allah, Allah belajar ma'rifatul asma. Mengenal nama-nama. Nah, nanti di Ribat ada kajian itu ya, Ma'rifatul Asma. Dia membedah Al-Asma'ul Husna. Nanti kita buat juga kajiannya. Insya nanti kita buat juga kajian itu di sini tahun depan, insya Allah ya. Ini tahun depan apa akhir tahun? Sudah awal tahun ini. Bagian penutup.
Kalau kita senang seseorang, terus di bukunya dan di handphonenya ada nama kita, ada foto kita, kita senang nggak? Kalau ingin menumbuhkan rasa ridho, maka bikinlah Allah ridho. Allah itu ridho kepada kita pas Allah buka Baitullah di dalam kalbu, ada nama dia. Ada nama Sayyidina Muhammad SAW. Syukur-syukur ada surah, ada sosok wajah Nabi Muhammad SAW di dalamnya. Enggak bisa membayangkan wajah Nabi Muhammad, masukkan wajah gurumu di dalam kalbumu. Nanti wajah guru kita akan terhubung kepada wajah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dalam hadis Nabi, ya. Man idza ru'u dzikrullah. Kekasih-kekasih Allah itu orang yang jika engkau pandang, jika mereka diingat, dikenang, mengingat mereka menghantarkan engkau kepada Allah. Oleh karenanya Bapak Ibu, saudara-saudariku yang melekat Allah, berguru itu wajib, bersaudara itu juga wajib. Bergurulah kepada orang yang mendapat sanad dari gurunya, bersaudaralah dengan orang-orang yang kalbunya ada nama Allah Subhanahu wa taala. Jika isinya nama Allah, pasti keluarnya nama Allah. Jika isinya bukan nama Allah, pasti keluar selain nama Allah. Barangkali itu Pak Haji, para kiai semua, mohon maaf kalau kajiannya kita turunkan sedikit dosisnya, ya, biar hambar-hambar dikit kalbunya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mohon ditutup dengan salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.